basic saya di sini memang seorang dokter umum ya, yang memang dalam keseharian sebenarnya saya dosen. Ya. Saya lahirnya di Denpasar 6 Desember tahun 1984 ya. Jadi ibu saya seorang guru SD, kemudian bapak insinyur, jadi konsultan konstruksi jalan gitu ya, jadi konsultan jalan raya gitu ya, seorang engineer. Jadi memang dari awal kita diajarkan untuk hidup hemat, yang hemat, pokoknya apapun itu harus mencapai sesuatu tuh harus dengan artinya kerja keras ya, jangan santai-santai dulu gitu ya, dari kecil jangan bersenang-senang dulu gitu. Jadi memang inilah susah dulu gitu ya. Dari saat kuliah pun mungkin orang yang teman-teman yang artinya sudah memakai motor atau sudah mobil gitu ya, cuman saya udahlah ini aja gitu ya, nggak usah terlalu mesti sekolah loh, fokus sekolah dulu kayak gitu lah. Pokoknya orang tua tuh mengajar kita untuk hidup hemat dulu, kemudian pokoknya berusaha mencapai apa yang dicita-citakan gitu ya. Akhirnya syukur akhirnya tercapai ya. Ibu itu memang mungkin rata-rata ibu tuh cerewet ya, ibu tuh memang cerewet, artinya fungsinya memang menasehati ya. Kadang-kala kalau kita memang rasanya kok apa namanya awalnya untuk kerja kan kita nggak tahu cerewet ini gitu kan, marah-marah gitu ya. Tapi ternyata setelah kita menjadi seperti ini baru oh iya maksudnya begini, baru menyadari setelah kita mendapatkan cita-cita kita ya. Memang kalau bapak lebih polos orangnya, jadi nggak terlalu banyak ngomong, cuman memang lebih artinya ngobrolnya itu enak ke ibu gitu ya. Kalau ke bapak lebih memang menasehati, cuman banyak beliaunya nggak banyak marah-marahnya gitu ya. Jadi nggak cerewet, ibu kan kata-kata begitu. Akhirnya baru menyadari oh itu ada manfaatnya, bahwa kita tuh kayak ditempa gitu loh ya. Jadi untuk dapat sesuatu itu nggak mudah gitu. Jadi itulah yang membuat karakter kita menjadi kuat ya, menjadi kuat, dan tentunya akan dalam mengambil keputusan itu yang lebih tidak pelin-pelan gitu ya. Jadi apapun itu pasti ada pertimbangannya, jadi bisa untuk ini loh keputusan saya. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi memang itu kerjaan utama saya gitu. Dan memang sore praktek ya, praktek umum. Dan hanya memang saya kok ingin ya di luar tugas utama saya itu ini kok rasanya tertarik gitu ya untuk mungkin berbisnis gitu ya. Jadi awalnya bisnisnya memang tidak terencana apa sih gitu, cuman kok saya melirik baby spa itu rasanya kok ada peluang di sana gitu ya. Karena memang yang kita lihat mungkin dari 3 tahun lalu gitu ya, saya di sekitar tahun 2018 saya melirik baby spa itu kok rasanya hal yang identik dengan mahal ya, identik dengan mahal, kemudian hanya kalangan tertentu yang bisa menikmati fasilitas dari baby spa. Jadi saya kok ingin mencari peluang bagaimana caranya supaya di semua kalangan bisa merasakan baby spa gitu ya. Akhirnya saya merancang dengan bisnis ini dengan harga yang terjangkau ya. Akhirnya apapun yang saya harus dijalani, saya harus tahu dulu gitu. Jadi harus tahu seluk-beluknya bagaimana ya. Sampai akhirnya saya ikut pelatihan baby spa ya. Walaupun memang basic dari kesehatan saya memang sudah dokter umum, artinya sudah mengetahui lah sedikit tidaknya tentang bayi ataupun yang hamil gitu ya. Akhirnya saya tetaplah pelatihan terlebih dahulu, karena itu kan suatu skill juga ya. Pelatihan saat itu di 2018 saya pelatihan di Malang ya, yang memang trainernya adalah seorang dokter anak gitu. Jadi memang kami pelatihan selama 3 hari, diajarkan bagaimana untuk baby spa yang baik, kemudian mom spa juga. Jadi tidak hanya baby spa saja di sini ya, untuk mom spa untuk ibu hamil, kemudian ibu setelah melahirkan ya, untuk memperlancar ASI seperti itu. Jadi saya pahami dulu apa sih gitu, karena kalau kita menjalani sesuatu kita tidak tahu seluk-beluknya,
kita tidak akan tahu tantangan kedepannya seperti apa ya. Akhirnya itu saya di Februari 2018 saya pelatihan, akhirnya memberanikan diri untuk merekrut satu bidang gitu ya, karena kan nggak mungkin saya sendiri sebagai terapis gitu ya yang akan melakukan spa gitu kan enggak ya, jadi saya sebagai konsultan kesehatannya gitu. Kita mulai artinya membuka itu di 5 Maret 2018 bulannya, setelah kita prepare dulu desain mungkin untuk promosinya seperti itu ya, mungkin untuk paket-paketnya apa saja kita kan ya. Akhirnya saat itu saya hanya mencari satu bidang terlebih dahulu yang memang juga sudah mempunyai sertifikat baby spa. Kesulitan mungkin iya ya, karena kan memang tantangan kita adalah bagaimana kita saat itu memang sudah ada baby spa gitu ya, hanya kita kurang tahu apakah memang bergerak di bidang terkait dengan kesehatan atau hanya tren semata gaya-gayaan gitu misalnya. Jadi kadang mami-maminya itu keren gitu ya istilahnya, anaknya di spa gitu ya, apalagi dengan foto-foto seperti itu. Tapi kita mesti beratkan di sini pada kesehatannya, manfaat dari baby spa-nya sendiri dan spa pada ibu hamil. Dan memang desain kita adalah awalnya home service gitu ya, itu belum buka outlet kita, baru home service, kita ke rumah-rumah dengan ada satu bidang pertamanya gitu. Untuk home service kita jalan dari 2018 setahun kita berjalan home service, ternyata banyak permintaan ya, banyak sekali customer sampai akhirnya kita jadwalkan antri akhirnya ya. Itu hanya baru satu bidan senior kita yang saat ini saya gunakan sebagai saya percayakan sebagai koordinator, itu bidan Trisna Dianti ya. Jadi itu yang memang kita ajak dari awal ya, artinya merasakan bagaimana saat pertama kali kita meniti dari nol gitu ya. Kita kan awalnya kita harus mencari pasaran dulu ya. Akhirnya kita melihat setahun ternyata banyak loh ya, artinya yang berminat apalagi dengan home service. Kemudian mungkin beberapa ada yang ingin kok kayaknya bosan di rumah gitu ya, keluar ada tempat nggak gitu ya, tantangan lagi. Baru jalan setahun artinya memang customer sudah ada, cuman kan belum bisa ya untuk membangun suatu tempat yang memang perlu biaya banyak ya. Mau tidak mau, karena setiap customer yang yang nggak mau repot ya, kadang kan kalau baby spa yang ada berenang itu perlu air panas gitu misalnya, kan tidak semua yang ada water heater atau mungkin harus menyiapkan air berpanci-panci gitu ya, kadang ribet, ada yang tidak mau, ada yang ingin ke tempat saja. Itu tantangan bagi kami ya, dengan modal yang saat itu memang belumlah untuk mencukupi gitu ya. Akhirnya mungkin kita usahakan ya, jadi permintaan customer harus dipenuhi ya, itu yang membuat kita akan semakin berkembang ya tantangan. Akhirnya ya syukurlah bisa terbangun artinya outlet ini yang memang sebenarnya sih ini milik orang tua ya, artinya yang kita renovasi di bagian depannya. Memang ini kita desain sendiri, artinya keperluannya sesuai apa gitu ya. Jadi akhirnya ini outlet ini ada di 2019 sekitar bulan Juli. Kalau untuk pelayanan jadi baby spa dan mom spa. Untuk babynya sendiri dari newborn, dari baru lahir gitu ya, baru lahir sudah ada masas bayinya, bisa perawatan newborn, perawatan tali pusat, sampai memandikan bayi. Karena sering ibu-ibu yang setelah melahirkan sesar ya, yang operasi itu biasanya kesulitan untuk memandikan bayi kan, karena belum beradaptasi dengan luka jahitan, nyeri gitu ya. Jadi banyak yang mengambil paket newborn. Jadi kita ke home service ke rumah, tetap walaupun sudah ada outlet, kita tetap home service karena itulah keunggulan kami. Jadi ada home service-nya juga, dan memang semua terapis kami adalah bidang, jadi tenaga kesehatan. Jadi yang sudah mengetahui tentang bayi ya. Jadi paket kami beraneka ragam ya, ada paket newborn, kemudian gundul,
tindih bayi, ada berenangnya kalau sudah 3 bulan itu ya ada. Kemudian kalau misalnya ada bayi sakit ya saya sendiri sebagai konsultan kesehatannya ya. Mungkin kalau diperlukan memang diperiksa ke sini ya sorenya diperiksa ke dokter seperti itu. Jadi komprehensif ya, terpadu. Dan untuk ibu hamil sendiri sekaligus anak dan ibunya kita rawat juga. Kadang ada yang pemakaian bengkung supaya tidak melar ya. Kemudian masas laktasi, jadi untuk merangsang untuk hormon oksitosinnya, jadi untuk meningkatkan produksi ASI. Atau mungkin yang bendungan ASI tiba-tiba macet ASInya tapi sebenarnya bengkak gitu ya, nggak tahu bagaimana caranya, jadi kita bantu untuk melancarkan ASInya gitu. Dan ada juga mungkin untuk merilekskan, kadang kan yang namanya post natal itu biasanya kan kadang baby blue syndrome ya. Jadi sebenarnya mungkin karena tingkat stres si ibu gitu ya, dengan kondisi yang baru, lelah gitu kan. Jadi dengan adanya mom spa setelah melahirkan itu akan membuat lebih rileks ya. Terus itu akan rileks, kemudian akan ya artinya dukungan rileks itu juga akan mendukung terhadap produksi ASI. Masas baby hanya 75.000 ya, jadi murah gitu. Paket yang memang sekarang lagi hits di sini paket masas gym swim itu pakai berenang hanya 125.000. Itu sudah komplit, artinya bayi sudah bersih gitu, sudah dipakaikan baju sudah. Itu paketnya, artinya kami memang murah ya, terjangkau lah gitu, tapi tidak mengurangi fasilitas kepuasan dari customer. Kita utamakan memang kepuasan dari customer ya, dengan jasa yang kita berikan itu yang terbaik, jasa yang terbaik, karena kita kan jual jasa bukan berupa barang. Kalau barang bisa dilihat oh ini reject gitu ya, oh ini enak tidak gitu. Tapi kalau jasa itu adalah yang terutama itu adalah kepercayaan customer. Begitu customer percaya dan yakin dengan jasa yang kita berikan itu yang terbaik, dia akan setia kepada kita, mendapatkan loyal customer ya. Ya, misalnya di hal yang baru yang kita belum tahu, nggak berani kan dicoba ke anak gitu. Ntar kenapa-napa anak yang menjadi risiko. Apapun pasti utamanya untuk anak kan gitu ya. Jadi untuk anak ya pasti lagi pilih yang terbaik, dengan fasilitas terbaik, pelayanan terbaik, dengan harga yang terjangkau ya. Jadi itu pertimbangan customer. Walaupun banyak kompetitor ya, jadi kita harus membuat hal yang unik ya, hal yang unik dan mempunyai ciri khas tersendiri lah ya, sampai mengapa sih customer memilih kita gitu, memilih yang Mas. Artinya keluarga sangat-sangat mendukung ya dari awal, artinya rencana mungkin karena memang awalnya yang bidang yang home care itu sebenarnya adik saya, jadi memang awalnya bisnis keluarga ya. Jadi mau nggak kita buka bisnis, artinya saya sebagai konsultannya merancang semua kelengkapan, semua saya memenuhi. Kemudian untuk yang home care-nya yaitu adik saya sendiri seorang bidan, jadi bidan Trisna itu sebagai koordinator. Awalnya memang semua dukungan penuh dari keluarga, jadi dari orang tua gitu ya, dari suami, jadi semua sangat-sangat mendukung. Memang artinya harus bisa membagi waktu ya. Mungkin di awal masih saya tetap handle juga, artinya bagaimana perkembangan kita mungkin saya pun kunjungan tidak bisa tiap hari ke sini ya. Mungkin kalau sore praktek ya sambil ngecek-ngecek lah gitu. Tapi kita punya suatu artinya grup untuk semua ini ya. Jadi kita lihat perkembangan gitu. Dan memang saya percayakan di sini yang mengkoordinir ya koordinatornya Bidan Trisna, karena itu juga adik saya sendiri, jadi sudah dengan keluarga ya percaya pastinya ya. Jadi itu sih sebenarnya juga dukungan yang terbesar adalah dari Bidan Trisna, adik saya sendiri. Jadi memang merasa nyaman saja bekerja, mempercayakan kepada adik. Jadi memang untuk kesehariannya Bidan Trisna yang in charge di sini, saya memang fullnya di sebagai dosen ya, ya karena kegiatannya juga lumayan banyak. Hanya kadang kalau memang saya
kesini sore untuk praktek, jadi bisa lah untuk ya observasi. Kadang mungkin weekend kesini, ya gitulah, dinikmati intinya. Bisa membagi waktu sih ya sebenarnya, cuman ya lelah sih, dibilang lelah ya. Dan akhirnya apa yang membuat saya tetap dengan customer dekat, jadi konsultasi bisa lewat WA. Jadi kadang sebelum customer memilih treatment, kadang konsultasi dulu ya. Kadang ada yang langsung ke Bidan Trisna, jadi kita pasti ada kontaknya dua nomor, jadi ke saya juga. Mungkin ada yang customer yang mau konsultasi kesehatan ke saya gitu. Kadang di luar, kalau memang sudah jadi customer di luar hal yang baby spa, mungkin kadang, dok ini saya anak saya panas kasih apa gitu, jadi tetap terjalin. Jadi isi memang kekhususan kami konsultasi free. Jadi semua paket konsultasi pun bisa gitu. Jadi itu yang kadang orang, ya udah deh masa tindik bayi gundul sekalian gitu. Jadi kadang ini hubungi siapa ya, cari kemana kan bingung ya. Apalagi sudah dipercaya. Kan semoga orang tua merasa bahagia, tapi bangga lah ya, senang sampai jadi dokter. Sampai akhirnya saat kuliah pun saya ngapain bergaya-gaya sekolah gitu. Dan syukurnya sekarang ya bisa lah ya, dengan cita-cita orang tua juga, adanya orang tua seperti itu, semangatnya bagaimana membuat anak menjadi berusaha yang terbaik. Ya udah, kita nggak boleh kepercayaan orang tua harus kita pegang. Istilah ya sebagian besar dari Tuhan, yang paling penting doa orang tua ya. Jadi orang tua memang berdoa pastinya ya, dengan kata-kata pun keluar seperti itu ya, pokoknya gini deh, semoga ini dah biar berkembang kayak gitu kan, artinya tidak hanya dalam hati tetapi sudah sampai diucapkan bahwa berdoa yang terbaik untuk anak. Pasti harapannya umur panjang ya, supaya bisa kita membahagiakan lebih lama ya lagi. Itu yang paling penting. Jadi saya berusaha supaya orang tua tetap sehat dan banyak umur.